Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Lestari dari PPS 6C, NIM 185231106. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional yang berjudul The Effect of Liquidity, Net Interest Margin, and Good Governance Risk on Sharia Banking Financial Performance. Penerbit Tony Hidayat, Abdul Malik, Disna Arum Siregar, dan Munawaroh. Tahun terbit yaitu pada tahun 2021. Yang selanjutnya, topik pembahasan ada 4, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir, yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Tantangan terbesar yang dihadapi industri perbankan syariah di tahun 2017 adalah likuiditas. Ketatnya likuiditas terlihat dari turunnya dana pihak ketiga di tahun 2017, yaitu menjadi 19,83% dari 22,6% pada tahun sebelumnya. Hal ini juga dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang masih lambat. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 4,87% menjadi 5,3% dan 5,44% pada tahun 2017. Namun jumlah tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, industri perbankan syariah di Indonesia dituntut untuk meningkatkan kinerja bisnis dan menjaga stabilitas sistem perbankan dalam menghadapi persaingan industri perbankan. Likuiditas merupakan prioritas suatu lembaga keuangan, termasuk perbankan. Pengelolaan likuiditas yang baik dapat mendukung kesehatan dan stabilitas bank serta mengurangi resiko kebangkrutan. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pengaruh dan pengujian hipotesis dengan menganalisis berbagai data di lapangan. Dalam konteks penelitian ini yaitu untuk memperoleh fakta dari fenomena yang ada dan mencari informasi faktual tentang peningkatan kinerja keuangan pada perbankan syariah. Yang ketiga, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perbankan syariah. Yang hasilnya yaitu koefisien nilai SIC X3 Good Corporate Governance sebesar 0,480 menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap return on asset. Artinya, sistem organ tubuh perbankan belum maksimal dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dapat berdampak pada pengelolaan yang kurang baik. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan perbankan syariah lebih tanggap dalam mengelola atas dasar tata kelola perusahaan yang baik agar tidak terjadi kesalahan dan kecurangan tidak terjadi lagi. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu pengaruh net interest margin terhadap kinerja keuangan. Net interest margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio, maka peningkatan pendapatan bunga atas aset produktif yang dikelola bank
sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil pula. Jika bank syariah dapat menerapkan dan menghasilkan net interest margin, maka akan menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik lagi. Itu artinya setiap peningkatan pertumbuhan pendapatan dilihat dari margin bunga yang baik, maka kinerja keuangan akan tumbuh dengan baik yang akan bermuara pada kemajuan dalam perusahaan tersebut dan akan berdampak pada pencapaian target perusahaan secara maksimal. Yang ketiga, yaitu ada pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan. Yang sebelumnya dijelaskan maksud dari likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat kesehatan suatu bank terhadap kinerja keuangannya. Untuk memudahkan bank yang mampu mengatasi resiko likuiditas, dapat membayar seluruh utangnya pada saat nasabah ditagih, serta mampu memenuhi semua permintaan kredit dari calon debitur yang layak untuk dibiayai. Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang selanjutnya, hasil dari pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan yaitu apabila nilai CARE meningkat, maka nilai ROE atau ROE perbankan juga akan meningkat atau sebaliknya. Secara umum dapat dipahami bahwa jika bank syariah dapat menambah atau mengurangi likuiditasnya, hal ini akan berdampak langsung pada kinerja keuangan bank. Dari sisi lain juga dapat dipahami bahwa peningkatan likuiditas bank dapat menyebabkan peningkatan pendapatan karena penempatan likuiditas bank dalam bentuk pembiayaan jangka pendek, sehingga bank syariah mendapatkan keuntungan berupa bonus, berupa fee, ataupun bagi hasil dari penempatan karena penempatan likuiditas yang berlebih. Yang keempat, yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Kelebihannya yaitu kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari tujuan penelitian, serta kekurangannya yaitu tidak menunjukkan hasil penelitian secara ringkas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.